Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor story karya saya sendiri. Cerita ini berjudul Malam Satu Suro, Part 6 tamat. Mau tahu keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Hei, perempuan iblis, kembalikan anakku, teriak Bayu pada perempuan tua yang telah mencuri bayinya. Nenek Jungut hanya menyeringai, ia kemudian masuk ke dalam hutan menelusuri jalan setapak. Dengan langkah cepat penuh amarah, Bayu menyusul perempuan paruh baya itu, tidak dihiraukannya panggilan Haji Abdullah. Jalanan setapak, di tengah hutan belantara, sama persis dengan mimpi yang Bayu alami beberapa waktu lalu. Di kiri dan kanan jalan ini terdapat pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, diperkirakan umurnya sudah puluhan tahun. Jalanan ini cukup gelap, hingga tanpa diketahui, tiba-tiba Bayu seolah merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Benar saja, dua orang anak buah Nenek Jungut bertubuh tinggi besar, menghentikan langkah kakinya. Sebaiknya kalian menyingkirlah, hardik Bayu berapi-api. Seketika ekspresinya berubah begitu mengerikan, aura pembunuhan sangat terlihat dari rona wajahnya. Anak buah Nenek Jungut yang bernama Johan dan Budi itu bergeming, mereka belum pernah melihat amarah sebegitu menakutkan. Nampaknya kali ini Bayu benar-benar murka, menghadapi dua orang sekaligus tanpa senjata apapun, sepertinya bukanlah masalah. Bukan kami, tapi kamulah yang harus kami singkirkan, balas Johan dengan nada membentak. Bayu melangkah cepat menuju Johan, hanya dalam satu kali pukulan saja, Bayu telah mampu membuatnya terkapar tak berdaya di tanah. Melihat hanya dengan satu pukulan saja Bayu telah mampu mengalahkan Johan, Budi menelan ludah, ia bergidik tatkala menyaksikan kejadian itu. Luar biasa, bagaimana mungkin ia bisa sehebat itu, gumam Budi. Perbuatan Bayu berhasil membuatnya ketakutan, ia bergeming, dan kemudian berlari pontang-panting. Johan telah berhasil ditaklukkan, sementara Budi telah pergi. Bayu melanjutkan perjalanannya mengejar Nenek Jungut. Namun ternyata Haji Abdullah dan beberapa warga lainnya ikut menyusul. Malam itu semua yang dilihat Bayu di dalam mimpi beberapa waktu lalu, terjadi secara nyata. Jalanan setapak yang diapit oleh pohon jati, sama persis dengan mimpinya. Jika benar lokasi ini sama persis dengan mimpinya, berarti di depan sana akan ada sebuah telaga yang di tengahnya ditumbuhi bunga teratai. Cahaya rembulan di malam satu suro, yang memberikan cahaya samar-samar, ditambah lagi suara anjing melolong menambah kesan menyeramkan. Benar saja tidak lama Bayu tiba di sebuah telaga, di tengah-tengah terdapat benda bulat mengapung, di sekitarnya terdapat bunga teratai yang bermekaran. Cahaya bulan purnama menjadi satu-satunya penerang di malam itu, sama persis dengan mimpinya. Sejurus kemudian Bayu terkejut bukan main, hatinya hancur seperti tercabik-cabik tatkala mengetahui bahwa anaknya yang baru lahir itu, berada di atas benda mengapung tersebut. Ironisnya tanpa selai benang pun yang membalut di tubuhnya. Buru-buru Bayu menghampiri telaga itu, dan masuk ke dalamnya. Langkah demi langkah ia berjalan di dalam air berusaha menggapai benda bulat tersebut, untuk mengambil kembali anaknya. Struktur tanah di dalam air cukup lembek, hingga beberapa kali Bayu terjebak akibat terhisap lumpur. Hal itu cukup menguras tenaga, rasa lelah mulai menghampiri. Namun semua itu mampu dilewatinya, karena tidak ada yang lebih penting saat ini, selain menyelamatkan sang buah hati. Bayu semakin ke tengah dan hampir menggapai benda bulat tersebut. Suara tangisan bayi yang belum sempat diberi nama itu,
seolah memenuhi hutan belantara. Semakin dekat Bayu menggapai sang anak, semakin tinggi pula debit airnya. Separuh tubuh yang terendam air membuat Bayu menggigil kedinginan. Jari-jari tangan mulai terlihat putih dan pucat, membuatnya seakan mati rasa. Namun tiba-tiba saja Bayu seolah merasakan ada sesuatu yang memegang dan menarik kakinya. Ia mencoba menepisnya dengan cara menerjang-nerjang. Cara itu mampu memberi perlawanan yang membuatnya terbebas dari cengkeraman tangan misterius itu. Bayu kemudian melanjutkan kembali misi penyelamatan sang buah hati. Namun, saat tangan hendak menggapai anaknya, sosok tangan itu kembali datang dan memegang kakinya. Tidak hanya satu, kini kedua kakinya berhasil ditangkap tangan misterius yang entah dari mana datangnya. Tangan-tangan itu semakin banyak, tidak hanya memegang kaki, ia juga mulai naik ke atas memegangi pinggang dan bahu. Kini separuh tubuh Bayu telah tertanam di dalam lumpur di dasar telaga. Hanya kekuatan tangan saja yang bisa mengeluarkannya dari dasar telaga. Tangan misterius itu semakin menarik tubuhnya ke dalam lumpur, membuat air mulai naik ke atas leher dan melewati kepala. Hal itu membuat Bayu susah bernapas dan tersedak, beberapa masuk ke dalam mulut melewati tenggorokan. Hanya kedua tangan saja yang bisa memberi isyarat dan melambai-lambai di permukaan air, berharap dengan cara seperti itu, ada yang melihat dan menolongnya. Saat ajal terasa sudah di depan mata, dan napas hanya menyisakan sedikit di tenggorokan, samar-samar Bayu seolah melihat bayangan hitam menjulang tinggi di atas permukaan. Sosok itu mengulurkan tangan, dan menariknya keluar dari hisapan lumpur. Tubuh yang terkulai dengan detak jantung melemah, Bayu tergeletak di atas perahu. Beruntung Haji Abdullah datang tepat waktu dan menyelamatkannya, kalau tidak mungkin Bayu telah pergi ke alam baka. Kedua telapak tangan Haji Abdullah diletakkannya di atas dada Bayu, ditekannya kuat-kuat hingga berkali-kali. Beruntung hentakan yang ketiga kalinya, berhasil membuat tubuh Bayu terangkat dan mengeluarkan sedikit air dari dalam mulut. Ia pun sadar, dan terselamatkan dari kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya itu. "Alhamdulillah, kamu bisa diselamatkan," tutur Haji Abdullah. Ia merasa lega karena bisa menolong Bayu tepat waktu. Bayu mencoba memulihkan stamina, kemudian setelah dirasa cukup ia pun beranjak dan ingin segera menyelamatkan buah hatinya. "Tunggu Bayu," cegah Haji Abdullah. "Kenapa Wah Haji? Aku harus segera menyelamatkan anakku," ungkap Bayu. "Tidak Bayu, kamu hanya dikuasai oleh nafsu. Lihatlah dengan jelas, tidak ada apapun di tengah telaga itu," ujar Haji Abdullah sembari menunjuk ke benda mengapung di tengah telaga itu. Bayu tertegun, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Bagaimana bisa di tengah-tengah telaga, di atas benda bulat mengapung itu, hanya ada seekor gagak hitam dan tidak ada bayi? "Wah Haji, bagaimana bisa ini terjadi? Jelas-jelas tadi ada anakku di atas benda mengapung itu," pungkas Bayu. "Nafsu, kamu hanya menggunakan nafsu, tapi tidak dengan pikiranmu," terang Haji Abdullah. Bayu nampak bingung, ia tidak mengerti apa maksud dari ucapan Haji Abdullah. "Maksud Uwa?" tanya Bayu dengan ekspresi keheranan. "Nafsu ingin segera menyelamatkan anakmu, membuat kamu tidak bisa berpikir dengan baik." Haji Abdullah kemudian menghampirinya, lalu kembali berbicara sembari tangan kirinya diletakkan di atas bahu Bayu. "Tenangkan dirimu, berfokuslah. Kamu tentu ingat, Maryam ibumu pernah berkata, bahwa perempuan itu membutuhkan keturunanmu untuk menjadi tumbalnya, ketika anakmu memasuki usia akil baligh. Apa yang kamu lihat barusan, itu karena kamu dalam keadaan bersih sehabis melaksanakan salat malam." Bayu baru memahami, keinginannya untuk segera membebaskan putrinya,
membuatnya tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya ia terjebak dalam permainan perempuan tua itu. "Sekarang kamu pulanglah, biarkan saya yang akan membawa putrimu kembali," imbuh Abdullah lagi. Tapi kalimat Bayu terhenti. Perempuan itu bukanlah manusia biasa, Bayu. Dia adalah iblis penghuni telaga teratai ini, salah-salah nyawamu akan menjadi taruhannya, potong Haji Abdullah penuh penegasan. "Apa yang harus aku perbuat, tanya Bayu. "Pulanglah, bantulah dengan doa, saya akan masuk ke dalam telaga ini. Insya Allah, jika Tuhan meridhoi, akan membawa putrimu kembali," tandas Haji Abdullah. Kemudian Haji Abdullah masuk ke dalam telaga itu. Anehnya ia seolah berjalan di atas air dan menuju benda bulat mengapung, lalu duduk bersila di atasnya. Sesuai perintah Haji Abdullah, Bayu segera pulang ke rumah. Terlihat Maryam dan beberapa warga lainnya sedang menantikan kehadirannya. "Bayu, bagaimana? Di mana anakmu?" tanya Maryam panik. Haji Abdullah menyusul dan menyuruh Bayu pulang. "Bu, ia juga berjanji akan membawa pulang putri kami," jelas Bayu pada Maryam. Saat semuanya sedang dirundung gelisah, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras diiringi sebuah cahaya merah menyala. Mereka meyakini bahwa itu adalah kobaran api yang berasal dari telaga teratai. Kepanikan mulai terlihat. Kekhawatiran akan nasib yang dialami Haji Abdullah membuat suasana menjadi tegang. Namun, sejurus kemudian kekhawatiran itu sirna tatkala melihat kehadiran Haji Abdullah di tengah kegelapan malam, sambil menggendong seorang bayi yang ia sembunyikan di balik sorbannya. Tamat.